Aku Zahra Khairunisa Permana, absen 31. Alfian Saraman, absen 3. Saya Duan Rejainaldo, absen 13. Apakah kalian tahu apa itu pemadam kebakaran? Kalian mau tahu nggak sih gimana tuh ya sejarah adanya pemadam kebakaran? Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita simak video ini. Ya, bersama petugas, Bapak boleh izin, siapakah nama Bapak dan berapa lama Bapak sudah menjadi pemadam kebakaran? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya anggota pemadam kebakaran Kota Depok di di UPT Cipayung, anggota sama operator. Nah, saya sendiri juga termasuknya anggota di Tepoksi Juru Padam sendiri, dan bersama teman saya Nurdiansa juga juru padam juga gitu. Kalau buat bekerja, saya sendiri sama Nurdiansa satu angkatan dari tahun 2015 ya. Iya. Dari tahun 2015 gitu. Apa alasan Bapak memilih pekerjaan sebagai pemadam kebakaran? Buat alasan sendiri juga, kita kan namanya waktu pas tahun 2014 sendiri juga kan saya sendiri ya, saya pribadi sendiri emang nganggur ya gitu. Saya juga kagak tahu, taunya saya kan cuma pengen ngelamar kerja, ternyata ngelamar kerja itu masuknya di pemadam ya. Di pemadam kita juga nggak tahu, taunya saya kirain buat di kantor ya, ternyata saya masuknya di pasukan ya. Disebut pasukan gini nih, ada komandan regu, anggota sama operator di situ. Selain memadamkan api, kira-kira petugas pemadam itu ngapain aja? Tugas Bombol lebih daripada itu. Ya kalau selain kita kan dari tahun berapa sih yang ada ininya? 2017 atau 2018 ya? Dari kalau nggak salah dari 2017 apa 2018 deh, itu udah ada penambahan disebutnya penyelamatan ya. Tadinya kan dinas pemadam kebakaran aja, terus di tahun 2017 ya, kalau nggak salah tahun 2017 kalau nggak 2018 itu ditambah lagi Tepoksi penyelamatan. Nah, penyelamatan ini sudah termasuk apa yang istilahnya apa aja yang bisa kita respon gitu. Kayak contohnya, kamu tahu sendirilah di sosial media banyak ya, kayak kunci kecebur di kali, kadang di got, atau anak kucing nyangkut di pohon, ada ular di dalam rumah atau sarang tawon ya, berbentuk penyelamatan lah, walaupun itu apa kayak manusia atau apa ya, tetap kita respon kok gitu, selama itu laporan itu benar, nggak nihil kan gitu. Pelatihan atau pendidikan apa saja yang harus diikuti untuk menjadi petugas pemadam kebakaran? Kalau buat pelatihan sendiri, kita baru pertama masuk kita digembleng adanya agak semacam ya pelatihan apa ya, bilang juru padam ya. Pelatihan juru padam itu kurang lebih kita seminggu atau bulan seminggu ya, seminggu, kurang lebih seminggu itu kita disebutnya ada juru padam satu itu kita sebelum masuk. Jadi sebelum kita tempur di lapangan itu kita semacam diklatin dulu gitu. Jadi kita udah masuk, tapi kita belum boleh buat nyerang gitu, istilahnya kan kita belum ada tekniknya. Walaupun orang melihat tinggal nyiram doang tuh gampang ya, tapi kita ada tekniknya sendiri, nggak langsung terjun aja gitu. Makanya kita diklatin dulu. Nah, habis didiklat itu baru kita boleh melaksanakan ikut istilahnya peperangan lah kalau di pertempuran kan gitu. Gitu. Apakah ada tes fisik atau mental sebelum diterima? Kalau tes fisik biasa kita ya kayak disebutnya kayak model semi militer lah. Kayak semacam ya lari, pull up, sit up ya, Dor ya. Ya sama renang gitu. Paling itu yang kita alamin gitu. Sampai sekarang juga pun kita walaupun nggak ada kegiatan atau apa ya, lari sih paling, olahraga kecil itu lari paling
sama apa gitu. Adakah pelatihan atau pendidikan khusus yang harus diikuti untuk menjadi petugas damkar dan apa saja yang harus dipersiapkannya? Kalau pelatihan khusus itu apa ya? Kayaknya nggak ada ya, paling ya model. Peralatan apa saja yang paling sering Bapak gunakan saat memadamkan api? Paling ya kalau buat memadamkan api ini kan ini satu unit ya, disebutnya unit 1000. Ya banyak sih macam-macamnya peralatannya. Ya terutama ya pasti ada air ya buat memadamkan api ya. Kalau buat peralatan yang lainnya mau diputar apa? Ini banyak nih. Kayak semacam nozzle. Ini buat kita perang. Ini Y. Nah, ini salah satunya selang loh. Selang buka. Nah, ini selang kita buat tempur, selang 1,5. Ada yang di sana yang 2,5 gitu. Dan airnya ya di dalam. Nah, buat operasin ininya ada di sini, Bu. Mesin air, mesin buat tempur ini. Mesin buat operasi pengeluaran airnya di sini nanti. Gitu. Mobil nyala, masukin ininya, gigi ke pedal di sini nanti. Ya, bisa nih di sini 2,5 selangnya. Ntar nyambung ke Y don. Y yang mana masalah? Nah, ini kan selang 2,5 nih. Selang 2,5. Nanti kan ada nyambung udah habis disambung sama masuk ke sini nanti. 2,5-nya ntar dimasukin lagi sama selang yang kecil. Selang 1,5 disebutnya. Nah, baru nyambung ke nozzle. Kalau di polisian bilangnya pistol ya. Kalau kita nozzle. Gitu. Nah, paling itu aja sih kalau buat kita peralatan tempur ya. Kalau saat kita di TKP sama air lah, terutama air yang ada di dalam. Jadi kita setiap mobil standby ini udah ada airnya ya. Jadi jangan berpikiran kita nggak ada air, kita pasti ada air di sini. Jadi kita emang selalu siap tempur gitu. Dapat laporan kita langsung meluncur gitu. Apa tantangan terbesar Bapak dan tersulit dalam bekerja sebagai petugas damkar, terutama dalam menangani suatu kasus? Kalau menangani suatu kasus, misalnya kayak kebakaran ya. Kebakaran itu yang kita paling sulit itu kebanyakan di asap ya kalau petugas ya. Kalau api itu kita nganggapnya kayak teman aja deh. Istilahnya, asap itu yang paling jahat. Soalnya asap itu yang bisa istilahnya mematikan kita lah. Kita udah kehirup asap banyak, kita nggak kuat, pingsan, pasti kita kemakan api. Nah gitu. Kalau api masih kita bisa iniin pakai air kan. Kalau asap udah keisup banyak, udah nggak terlalu ini. Paling tantangannya itu asap aja sih buat petugas gitu. Pengalaman apa yang paling berkesan selama Bapak bekerja sebagai petugas damkar? Kalau pengalaman terkesan itu di saat lagi banjir tahun 2000 berapa sih Cinere itu? Yang gue baru pertama 2000 pindahan gue dari Cimanggis ke sini. 18 sampai 19 ya? Covid tahun berapa? 2019 2020. Berarti 2018-an ya? Ya 2018-an itu paling terkesan itu banjir. Di saat banjir itu kita lagi nanganin karena ada anak bayi ya. Anak bayi istilahnya kita juga ingat anak sendiri. Soalnya kita kan, saya juga baru punya anak ya istilahnya pas di tahun 2018, kayaknya 2019 deh. Ya 2019 itu banjir. Pas saya anak juga masih kecil. Jadi pas kita evakuasi banjir itu ya ingat anak sendiri aja gitu. Di saat di TKP banjir itu. Siapa kita? Oke.